Selamat pagi Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya. Kita akan bersama-sama sebelum melaksanakan aktivitas kita hari ke hari. Marilah kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan di dalam renungan Selasa. Namun sebelumnya marilah kita siapkan hati kita. Kita mohon tuntunan Roh Kudus dan kita bersama masuk di dalam saat teduh. Saat teduh untuk kita semua. Saat teduh cukup. Marilah kita bersama memuliakan nama Tuhan, hanya dekat Allah.
Setelah kita bersama-sama memuji nama Tuhan, hanya dekat Allahku, tiba saja kita hendak mendengarkan firman Tuhan yang menjadi taburan bagi kerohanian kita. Tapi sebelumnya, marilah kita menyatukan hati kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan juga berkat yang masih Engkau senantiasa Engkau berikan dalam kehidupan kami sampai dengan detik ini. Tuhan boleh memberkati istirahat kami selama semalam, dan Engkau juga telah membangunkan kami dengan kekuatan yang baru, dan kami siap juga untuk menyambut berkat-berkat-Mu di hari ini. Sebelum kami menjalankan aktivitas kami hendak mendengarkan firman-Mu. Buka setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan apa yang menjadi sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin. Ibu bapak serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bersama mendengarkan sabdanya yang saya ambilkan dari kitab Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 9. Mazmur 62 ayat 6 sampai 9 yang demikianlah firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Demikianlah firman Tuhan yang hendak bersama-sama kita renungkan. Yang berbahagia siap kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melakukannya dalam kehidupan hari keseharian. Ibu bapak serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi shalom. Bagaimana kabar ibu bapak serta saudara sekalian di sana? Berharap dan senantiasa berjuang untuk hidup dalam keadaan sehat. Nah ibu bapak serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, melalui kitab Mazmur 62 ayat 6 sampai 9 dan juga pujian kita tadi di awal, hanya dekat Allah saja. Maka firman Tuhan hari ini yang hendak kita renungkan bersama-sama dengan sebuah tema, ketenanganku hanya ada pada Dia. Ketenanganku hanya ada pada Dia. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan akan firman Tuhan hari ini, saya mau bertanya kepada ibu bapak semuanya. Apa sih yang membuat kita itu bisa merasakan tenang di dalam hati dan hidup kita? Apa yang menjadi faktor penyebab kita itu bisa merasakan sebuah ketenangan di dalam hati kita hari lepas hari? Nah, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, ada sebuah ilustrasi ataupun sebuah cerita. Ada sepasang kekasih yang menjalani hubungannya secara long distance relationship atau sering disingkat dengan LDR. Tentunya kita tahu, jika sepasang kekasih ini menjalani hubungannya dengan LDR, tentu banyak sekali hal yang harus dihadapi. Dan konsekuensi-konsekuensi itu pun juga harus diterima dan dijalani dengan penuh kesadaran. Tentunya ketika sepasang kekasih yang menjalani LDR ini ditanya, apa sih yang membuat kamu tenang di saat kamu sedang menjalani kondisi seperti ini? Ketika kamu harus menjalani hubungan secara LDR dan banyak masalah yang harus kamu hadapi, apa yang bisa membuat hati kamu tenang? Dan sepasang kekasih ini kemudian menjawab, hati saya merasa tenang ketika saya bisa berdekatan dan dekat dengan orang yang saya cintai. Dan sepasang kekasih ini juga memiliki sebuah harapan agar supaya mereka bisa dipersatukan dalam sebuah pernikahan.
sehingga mereka bisa merasakan ketenangan karena bisa hidup bersama. Ketika ada permasalahan bisa ditanggung bersama, dan juga tidak ada jarak yang memisahkan tentunya di antara mereka. Nah, Ibu Bapak serta saudaraku yang terkasih dalam Kristus, tentunya kehidupan kita juga pastilah membutuhkan yang namanya ketenangan dalam hati, ketenangan dalam batin, ketenangan dalam hidup dari hiruk pikuk dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup seperti penyakit, ketika kita diperhadapkan dengan sebuah pergumulan hidup akan tuntutan kehidupan yang ada, pikiran yang sudah mulai kacau karena harus memikirkan berbagai banyak masalah. Tentunya setiap kita memiliki kerinduan agar supaya ketenangan dalam hati itu tetap bisa kita rasakan. Lalu bagaimana caranya? Agar supaya kita itu bisa merasakan ketenangan di tengah-tengah hiruk pikuk yang ada, di tengah-tengah sebuah permasalahan dan pergumulan hidup yang serba tidak menentu ini. Agar supaya kita bisa merasakan sebuah ketenangan ketika menjalani kehidupan hari ke hari, marilah kita bercermin dari firman Tuhan hari ini di dalam kitab Mazmur 62 ayatnya yang ke-6 sampai 9. Ketika kita boleh membaca di dalam firman Tuhan hari ini, melalui kesaksian kehidupan pemazmur ini boleh memberikan pengajaran kepada kita bahwa ketenangan hati, ketenangan hidup itu bisa kita dapatkan melalui dua cara. Dua cara itu apa saja? Dua cara itu ada di dalam ayatnya yang keempat, ayatnya yang keenam. Itu adalah cara yang pertama, yakni hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Jadi cara agar supaya kita bisa mendapatkan ketenangan hati, ketenangan batin, dan ketenangan hidup di tengah hiruk pikuk dan pergumulan hidup yang berat ini, kita diajak untuk marilah kita senantiasa dekat pada Tuhan. Memang Tuhan itu selalu dekat kepada kita, tetapi seringkali dan terkadang kita itu justru menjauhi Tuhan. Kita sibuk dengan aktivitas kita, kita sibuk dengan berbagai hal kegiatan kita. Dan ketika permasalahan itu datang, kita malah lebih berorientasi pada beratnya permasalahan. Kita lupa bahwa Tuhan itu selalu dekat dengan kita, tetapi kita justru menjauhi Dia. Ketika sikap itu ada dalam hidup kita, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, ayo kita dekat kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sajalah yang menjadi harapan kita. Dan ketika kita senantiasa dekat dengan Tuhan, maka hati kita itu tenang. Karena Tuhan itu adalah gunung batu kita. Dia adalah keselamatan kita. Dia kota benteng kita, sehingga kita tidak akan goyah. Jadi Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita hendak dan memiliki keinginan serta mimpi untuk mendapatkan ketenangan dalam hati, cara yang pertama, senantiasalah dekat kepada Allah. Janganlah kita menjauhi Dia, karena ingat bahwa kita itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang penuh ketergantungan. Dan tanpa ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan mampu untuk menjalani kehidupan ini. Maka upayakanlah sikap hidup dekat dengan Allah, dengan menjalin relasi melalui doa, melalui saat teduh, melalui puji-pujian. Itulah cara yang pertama, dekat kepada Allah. Maka ketenangan, maka pengharapan dan kekuatan itu bisa kita rasakan. Lalu cara yang kedua, yang seperti yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-9. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selain kita menjalin kedekatan dengan Allah, kita juga diajak untuk senantiasa mewujudkan sikap percaya
kepada Tuhan. Janganlah sungkan untuk mengutarakan segala isi hati kita kepada Dia. Dia itu adalah pribadi yang setia, pribadi yang senantiasa aman di dalam menjaga segala rahasia kita, segala keluh kesah kita. Mungkin ketika kita sharing dengan orang lain, dengan sesama manusia, terkadang rahasia itu bisa saja bocor. Tetapi ketika kita boleh sharing, mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan yang menjadi kota benteng kita, maka Dia senantiasa menjaga rahasia kehidupan kita, dan bahkan Dia justru memberikan pertolongan serta kekuatan di dalam kehidupan kita, sehingga ketenangan hati, ketenangan batin itu senantiasa bisa kita rasakan. Maka percayalah dan curahkanlah isi hati kita di hadapannya. Janganlah menyembunyikan apapun dari hadapan Tuhan. Keluarkanlah segala kerinduan kita, keluarkanlah segala unek-unek kita, sehingga kita bisa merasakan plong di dalam hati kita. Kita bisa merasakan ketenangan di dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, marilah di renungan Selasa ini kita bersama-sama introspeksi dalam kehidupan kita. Mimpi untuk mendapatkan ketenangan hati, angan-angan untuk mendapatkan ketenangan dalam hidup, itu merupakan harapan semua orang. Dan kita bisa mewujudkan semuanya itu dengan dua cara tadi. Dekat dengan Allah, janganlah menjauhi Dia, karena kita adalah makhluk yang bergantung pada Dia. Serta percayalah kepada Tuhan dengan mewujudkan, yakni kita mampu men-sharingkan, mencurahkan segala isi hati kita kepada Dia, maka Dia akan memberikan jawaban yang memberikan dan membuat ketenangan dalam hati kita. Selamat untuk berproses dan selamat untuk mewujudkan mimpi kita, mendapatkan ketenangan hati, ketenangan hidup dengan dekat dengan Allah dan percaya kepadanya. Amin. Marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas setiap anugerah dan juga firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Engkau boleh mengingatkan kami untuk kami boleh bisa mewujudkan firman-Mu hari ini, bahwa ketenangan hidup kami hanya ada pada Engkau saja. Mampukan kami untuk mewujudkan sikap percaya kepada Engkau dan senantiasa dekat dengan Engkau, karena Engkau adalah kekuatan kami, kota benteng kami, dan juga tempat pertahanan kami. Dan sebentar kami hendak melaksanakan aktivitas kami selanjutnya, tuntun dan sertai kami, jadikanlah kehidupan kami sebagai sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Berikan kesehatan kepada kami dan cukupkanlah apa yang menjadi kebutuhan kami. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, marilah kita siapkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian, mulai dari hari ini sampai sepanjang masa. Amin.